Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Davi Muhammad Sarif dengan NIM G0023 042 dari kelompok B5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eh, dengan topik neuroendokrin dan indera khusus. Kita mulai dari yang pertama. Dari dari di sini ada pembahasan tentang area Brodmann. Jadi di sini ada pembagian. Jadi yang pertama ada area motorik primer yaitu nomor 4 tepat di sini. Jadi di sini ada gyrus personalis namanya. Kemudian nomor 6 ini ada area motorik sekunder. Nah, di sini yaitu gyrus yang postsentralis. Kemudian ada area sensorik primer, gyrus 3, 1, dan 2. Di sini, jadi somatosensori atau gyrus postsentralis juga. Kemudian yang nomor 43 di sini. Nah, ini adalah area statorik primer. Kemudian area 4445 di sini. Ini adalah area Broca atau area bicara motorik. Kemudian yang nomor 39, 40, dan 42. Di sini ada namanya itu Wernicke atau area bicara sensorik. Kemudian tadi 141,2 ini juga ada namanya area auditori primer. Hmm. Kemudian yang nomor 22 sini adalah area auditori asosiasi atau area auditori sekunder. Kemudian 17 ini adalah area visual primer, itu visura calcarina. Yang terakhir itu area 18-19 adalah area visual sekunder atau area visual asosiasi. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya. Di sini yaitu ada traktus piramidalis. Nah, jadi traktus ini adalah kumpulan serabut saraf serata traktus corticospinalis ini dari cortex cerebri ke medulla spinalis. Sesuai namanya itu corticospinalis, cortico adalah cortex dan spinalis adalah medulla spinalis ini. Kemudian traktus piramidalis ini merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder yaitu area 4 dan 6 dari area Brodmann yang berjalan menuju medulla spinalis dan akhirnya ada di cornu anterior medulla spinalis yaitu eferen. Nah, saat melewati dekusatio piramidalis, ini terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral, kemudian ke traktus corticospinalis lateralis, kemudian yang tidak menyilang, ini menuju ke traktus corticospinalis. Nah, seperti ini gambarnya. Dari cortex cerebri, kemudian ke sini. Nah, ke sini. Nah, berakhir sama-sama di cornu anterior medulla spinalis. Nah, kemudian kita lanjut ke traktus ekstrapiramidalis. Ini fungsinya untuk mengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis. Serta fungsinya juga untuk menunjang fungsi traktus piramidalis juga. Nah, apa saja anggotanya? Itu anggotanya adalah 4. Yang pertama yaitu traktus vestibulospinalis. Nah, ini fungsinya untuk seimbangan dan tonus otot. Kemudian yang kedua yaitu traktus reticulospinalis atau ventrolateral yang berasal dari pons. Kemudian adalah traktus reticulospinalis lateralis. Ini berasal dari medulla oblongata. Yang terakhir yaitu traktus tectospinalis. Ini berasal dari mesencephalon menuju ke medulla spinalis. Nah, kemudian lanjut berikutnya ada anatomi dari encephalon.
Jadi nervi cranialis ini asalnya dibagi jadi dua, ada yang dari encephalon serta dari batang otak. Yang dari encephalon ada nervus 1 dan 2, yang dari batang otak dari nervus 3 sampai ke nervus 12. Nah, ini juga dapat dibagi lagi menjadi tiga jenis. Jadi yang di batang otak ini, yang dari mesencephalon ini dari nervus 3 sampai 4, kemudian yang dari pons ini nervus 5 sampai nervus 8, kemudian yang dari medulla oblongata ini dari nervus 9 sampai terakhir yaitu nervus 12. Nah, di sini bisa dilihat nervus 1 sampai 12. Nah, lanjut berikutnya. Jadi encephalon ini adalah komponen sistem nervusum sentral atau sistem saraf pusat. Jadi selama perkembangannya encephalon dapat dibagi menjadi 5 bagian yang saling bersinambungan dari kranial ke kaudal, yaitu yang pertama yaitu encephalon atau cerebrum yang menjadi hemisferum cerebri yang besar. Ini permukaannya terdiri dari elevasi yaitu gyrus dan yang cekungan yaitu sulcus, dan sebagian dipisahkan oleh flexura longiculis cerebri yang ini jaraknya dalam serta mengisi area kranium di atas tentorium cerebelli yang terbagi menjadi lebus-lebus berdasarkan posisinya. Kemudian ada di encephalon, ini tersembunyi dari pandangan pada encephalon orang dewasa oleh hemisferum cerebri yang terdiri dari talamus, hipotalamus, serta struktur-struktur yang lain. Jadi ini juga dianggap sebagai bagian paling rostral dari tronkus encephalii. Yang terakhir yaitu ada mesencephalon atau midbrain. Ini merupakan bagian pertama dari tronkus encephalii yang terlihat ketika encephalon orang dewasa yang utuh ini akan diperiksa, dan letaknya ini berada pada batas antara dan pada kedua fossa crani media serta fossa crani posterior. Nah, kemudian ini ada anatomi medulla spinalis. Jadi medulla spinalis ini adalah bagian dari SSP yang terdapat pada kanalis vertebralis. Ini bentuknya silinder panjang yang melanjutan dari medulla oblongata yang membentang ke kanalis vertebralis yang berakhir setinggi di antara diskus intervertebralis eh, PL1 sampai 2. Untuk lebarnya ini sekitar 6 sampai 12 mm, panjang sendiri ini 42 cm, dan pada wanita, kemudian pada laki-laki lebih panjang sedikit yaitu 45 cm. Untuk berat totalnya ini kurang lebih sekitar 2% dari SSP. Gunanya untuk menginervasi area motoris dan sensoris seluruh tubuh kecuali yang area yang diinervasi oleh nervus cranialis. Kemudian fungsi dari medulla spinalis ini yang pertama ada menerima informasi dari tubuh dan mentransmisikan ke otak. Kemudian ada memberikan inovasi motorik, struktur somatik dan visceral yang dikembangkan oleh otak, serta menjadi pusat refleks. Nah, kemudian di sini ada strukturnya. Yang pertama ada struktur eksterna dan struktur interna. Jadi di sini ada beberapa. Ada viscera median anterior, sulcus mediana posterior, sulcus anterolaterales, dan sulcus posterolaterales. Kemudian yang ini yang interna, ada funiculus anterior, funiculus lateralis, serta funiculus posterior. Jadi di internal ini ada dua substansi, yaitu substansi alfa tadi, ini menjadi tiga tadi funiculus. Kemudian ada substansi grisea.
Kemudian lanjut ke anatomi nervus crani dan tempat keluarnya. Nah, jadi ini ada circulus terus gilisi. Nah, ini letaknya dari pertama ini ada arteri dan vena. Ini arteri dari vertebral sini hingga ke AT cerebri anterior. Nah, kemudian lanjut ke jalur penglihatan. Di sini perjalanan penglihatan ini dimulai dengan cahaya yang memasuki mata melalui kornea. Kemudian kornea ini eh, fungsinya sendiri untuk memasukkan cahaya. Kemudian cahaya ini akan melewati aqueous humor yang merupakan cairan bening yang mengisi ruang antara kornea dan lensa. Nah, kemudian lensa sendiri ini merupakan struktur bening yang dapat mengubah bentuknya dan memfokuskan cahaya lebih tepat lagi. Nah, cahaya yang difokuskan oleh lensa kemudian jatuh pada retina yang merupakan lapisan tipis jaringan di bagian belakang mata yang mengandung sel fotoreseptor. Nah, sel-sel ini yaitu sel konus dan batang ini akan mengubah energi cahaya menagih sinyal saraf. Nah, sel saraf dari sel fotoreseptor ini akan dibawa oleh sel ganglion retina melalui saraf optik. Nah, saraf optik ini membawa informasi visual dari setiap mata ke kiasmaticon. Nah, di kiasmaticon ini sebagian informasi visual dari setiap mata berpindah pada sisi yang kemudian bergabung dan informasi dari mata lainnya. Informasi visual yang telah bersatu ini akan diteruskan ke lewat tractus opticus ke corpus giniculatum lateral di talamus. Nah, di sini informasi visual akan diproses lebih lanjut dan disalurkan ke korteks visual primer di lobus occipital di otak. Nah, di korteks visual primer, informasi visual ini akan diubah menjadi gambar yang dapat kita lihat dan dipahami. Nah, sekian. Kemudian ada otot mata di sini. Ada muskulus yang berfungsi untuk gerakan pada mata. Ada levator papula superior, obliquus superior, head inferior, kemudian rectus ada 4, superior, inferior, medialis, dan lateralis. Ini untuk informasinya, dan harus berapa saja. Nah, ini untuk gerakannya dari muskulus berikut. Nah, kemudian untuk saraf simpatis dan parasimpatis, ini tentang perbedaannya. Jadi, simpatis ini fungsinya untuk respon fight or flight saat menghadapi stres atau bahaya, serta meningkatkan kewaspadaan dan mobilisasi energi untuk melawan dan melarikan diri dari ancaman. Kemudian parasimpatis ini tanggung jawab untuk respon sehat dan jenak dan menenangkan tubuh dan menghemat energi setelah situasi stres berlalu, serta akan mengembalikan tubuh ke keadaan yang normal. Dan ada perbedaan berikutnya di sini, ada lokasi dan neurotransmitter yang beda di sini. Nah, ini ada modalitas saraf kranial, ada beberapa di sini dari olfactorius, opticus, motor, trochlearis, trigeminus, abducens, facialis, vestibulocochlearis, glossopharyngeus, vagus, accessorius, dan hipoglossus. Jadi ini ada elevasinya yaitu gerakan-gerakannya, kegunaannya.
Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.